Assalamualaikum rekan-rekan baru semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember Channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasanya kita membahas informasi yang update yang bisa kita bahas setiap hari ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, bersyukur kepada Yang Kuasa, di mana kita sudah diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sampai nanti kita supaya bisa mengikuti proyek Network ini sampai di fase mainnet terbuka rekan-rekan ya. Amin. Langsung kita bahas bersama informasi hari ini. Saat Pi membuka mainnet terbuka, Pi punya harga. Pi jutaan menggunakan Pi untuk bertransaksi. Media arus utama buru-buru melaporkan Pi. Pelapor baru bergegas bergabung dengan Pi. Aplikasi Web3 berkembang biak dengan cepat di Pi blockchain. Kapitalis bergegas untuk mengakuisisi Pi. Tautan bank ke Pi, negara memperoleh Pi sebagai cadangan. Jadi di sini ketika permainan diluncurkan oleh core team atau dimulai dibukanya permainan, yang akan terjadi adalah Pi punya nilai, Pi punya harga, atau katakanlah koin Pi sudah punya nilai dan punya harga rekan-rekan ya. Terus yang kedua, jutaan pengguna atau jutaan orang menggunakan Pi untuk bertransaksi. Jadi sudah bisa menggunakan koin Pi untuk bertransaksi ketika permanen diluncurkan. Terus yang ketiga, media arus utama buru-buru melaporkan Pi. Banyak media sosial nanti yang akan memberitakan informasi tentang Pi Network ke seluruh dunia dan memberitakan informasi-informasi apa saja yang terjadi di dalam platform Pi Network selaku platform teknologi Web 3.0 ya, seperti itu. Terus yang keempat, pelapor baru bergegas bergabung dengan Pi. Jadi banyak orang yang akan bergabung dengan Pi Network yang dulunya itu tidak percaya, yang dulunya menyinyir lah ya, atau katakanlah yang tidak mendukung adanya Pi Network, nanti bergegas untuk bergabung dengan Pi Network seperti itu. Aplikasi Web3 berkembang biak dengan cepat di Play Blockchain, di Pi Blockchain. Jadi aplikasi Web3 atau katakanlah nanti perkembangan dari utilitas jaringan Pi itu nanti akan perkembangannya sangat cepat. Karena apa? Ketika permanen diluncurkan, yang jelas banyak orang yang sudah percaya, banyak orang yang berbondong-bondong bergabung ke Pi Network, banyak platform yang kepingin bermitra dengan Pi Network, dan di situ letak perkembangbiakan di aplikasi Web3 punyanya Pi Network atau katakanlah di Pi Blockchain ya. Itu perkembangannya nanti akan semakin cepat dan perkembangannya lebih cepat dari sebelum Open Mainnet seperti itu ya. Kapitalis bergegas untuk mengakuisisi Pi. Jadi banyak orang yang mau mengadopsi, banyak orang yang mau memiliki koin Pi dengan berbagai macam cara ya rekan-rekan ya. Ada yang dengan membeli koin Pi, atau yang dengan membuat produk, menjual produk untuk mendapatkan koin Pi. Ada juga yang mempunyai platform, jadi platform untuk bergabung bermitra dengan Pi Network supaya mendapatkan koin Pi seperti itu. Tautan bank ke Pi, jadi nanti banyak bank yang akan menautkan sistemnya ke Pi Network. Katakanlah yang bermitra dengan Pi Network, nanti banyak bank yang akan mengkaitkan utilitas jaringan Pi-nya ke bank, atau bank yang mengkaitkan jaringannya ke utilitas jaringan Pi. Nanti akan banyak sekali yang seperti itu rekan-rekan ya. Negara memperoleh Pi sebagai cadangan. Jadi di sini nanti ada beberapa negara yang mungkin memberikan semacam contoh kepada negara yang lain untuk awal lah, untuk di awal itu nanti menjadikan koin Pi ini sebagai cadangan di dalam perekonomiannya, dan di situ nanti diikuti oleh negara-negara yang lain, atau di mana keuangan negara tersebut menjadikan koin Pi ini menjadi cadangan keuangannya seperti itu ya. Karena koin Pi ini kan uang digital, jadi dibuat semacam untuk cadangan ketika nanti terjadi inflasi negara tersebut tidak sampai terpuruk ya. Jadi itulah kejadian-kejadian yang akan terjadi ketika Open Mainnet akan diluncurkan oleh core team dan Open Mainnet dimulai oleh core team. Jadi kejadian-kejadian ini sebelum terjadi, mari kita
cermati bersama bahwasanya mungkinkah kejadian ini akan berdampak positif atau negatif di setiap negara atau di setiap wilayah. Itu nanti rekan-rekan pionir semuanya bisa menganalisa sendiri, bisa memprediksi sendiri, karena di setiap negara atau di setiap wilayah berbeda aturan dan berbeda perundang-undangannya. Jadi yang jelas koin Pi ini nanti terjawabnya di berbagai wilayah itu nanti setelah Open Mainnet diluncurkan oleh core team dan Open Mainnet dibuka oleh core team, disitulah letaknya di mana nanti koin Pi ini diakui oleh seluruh negara yang ada di dunia, meskipun berbeda-beda aturannya atau perundang-undangannya. Yang jelas nanti koin Pi ini bisa dijadikan cadangan untuk keuangan negara tersebut. Jadi di situ nanti kesamaannya bahwa koin Pi nanti bisa dijadikan cadangan keuangan di negara tersebut. Perbedaannya nanti banyak peraturan yang mungkin membedakan aturan-aturan di setiap wilayah negara-negara tersebut. Jadi rekan-rekan ya, mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit membuat gambaran kita nanti di mana kalau sudah Open diluncurkan oleh core team, jadi gambarannya sedikit seperti itu. Lanjut kita ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Lanjut ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Sedikit yang menyadari bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah simulasi realitas. Pikirkan baik-baik dan mendalam, apakah Anda ingin hidup dalam mimpi atau realitas simulasi? Tetap aktif di jaringan Pi dan Anda akan segera mengerti. Jadi di sini kalau kita cermati pembahasan ini, kita ini mengikuti project Pi Network ini di dalam menambang koin Pi. Kita sebagai pionir, apalagi di dalam fase enclosed mainnet ini, kita seperti bermimpi atau masih di dalam mimpi lah ya. Belum ada kenyataan, belum realitas. Tapi yang jelas ketika nanti Open Mainnet sudah diluncurkan oleh core team dan menjadi suatu kenyataan, itulah nanti jawaban di mana sesuatu yang mimpi atau yang kita bermimpi di enclosed mainnet ini akan menjadi suatu kenyataan. Jadi tinggal satu langkah kita menunggu mimpi akan menjadi kenyataan. Janganlah kita putus asa atau berhenti di tengah jalan sebelum Open Mainnet diluncurkan oleh core team. Katakanlah sebelum project ini ditutup atau project ini dikatakan di-banned oleh peraturan dunia lah ya, kita tetap aja menambang, kita ikuti prosesnya sampai di mana atau sampai selesai. Ketika proyek ini masih berjalan, ketika proyek ini masih berproses, berarti proyek ini betul-betul ada. Berarti proyek ini betul-betul sesuatu yang realitas. Tinggal menjadi suatu kenyataan, tinggal menunggu satu langkah untuk menjadi suatu realisasi yang nyata bahwasanya core team itu tidak fiktif dan core team itu betul-betul ada sosoknya, ada sesuatu yang bisa kita lihat statusnya dan lain sebagainya, di mana kita tidak boleh berhenti di tengah jalan dengan alasan proyek ini scam. Karena apa? Kalau dibilang scam, proyek ini tetap berproses dan masih berjalan. Scamnya dari mana? Kan seperti itu rekan-rekan ya. Kalau kita pikir secara realitasnya, secara mimpinya kita masih di enclosed mainnet, tapi secara nyatanya nanti kita tinggal satu langkah menunggu proyek ini selesai. Jadi peraturan-peraturan yang dikatakan akan menghalangi proyek-proyek ini, ketika proyek ini bisa berhenti, berarti disitulah proyek ini dikatakan proyek yang fiktif atau yang scam. Tapi di mana proyek ini masih berjalan dan proyek ini masih berproses, di dalam peraturan-peraturan di seluruh dunia banyak aturan-aturan yang mengikutinya, berarti proyek ini betul-betul nyata dan proyek ini bisa diikuti sampai nanti di fase yang kita inginkan, yaitu fase mainnet terbuka rekan-rekan ya. Jadi benar-benar memang di saat ini, di saat bermimpi, di saat nanti mimpi ini sudah berakhir, kita akan menjadi di alam yang nyata atau katakanlah di kenyataan yang tidak mimpi seperti itu ya. Mudah-mudahan proyek ini tidak ada halangan lagi, tidak ada sesuatu yang menghalanginya lagi. Proses hackathon cepat selesai, proses KYC juga cepat selesai, dan fase Open Mainnet segera diluncurkan oleh core team, nilai juga segera diturunkan oleh core team. Jadi yang kita harapkan segera akan terwujud ya rekan-rekan ya. Kita berdoa yang baik-baik selagi proyek ini masih berproses, kita berdoa yang baik-baik selagi proyek ini masih menyempurnakan sistem-sistemnya dan beroperasi di dalam sistemnya untuk
menyempurnakan sistemnya. Kita berdoa semoga project Pen Network ini selalu sukses di dalam menyelesaikan sistem-sistemnya untuk menjadi sempurna, dan kita berdoa selalu supaya project Pen Network ini sampai nanti di fase mainnet, sampai di fase terbukanya pintu jaringan Pi yang kita inginkan selalu lancar, tidak ada aral yang merintah. Kan seperti itu yang bisa kita bahas hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada yang sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi barokah buat kita semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.